Bab ke-40 hiji, bab ke-41 menjelaskan tentang peristiwa perencanaan pembunuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lamma ra'at Quraisyun anna Rasulullah sara lahu ashabun wa ansarun yudafi'una anhu wa yansuruna da'watahu sammamu ala qatlihi. Samang-samang kafir Quraisy arapaleun ujung ningali kana realita bahwa semakin Kangjeng Nabi dinyenyeri, semakin Kangjeng Nabi dipoyok, semakin Kangjeng Nabi dihina dina dakwah menyebarkan agama, justru bukan kalah mundur, bukan kalah sieun, tapi justru kalah semakin tambah pengikutna. Orang Arab nu tadina kafir loba nu asup Islam bahkan meluas sampai ke negeri Madinah disebut sahabat Ansor. Maka ningali kana kaayaan seperti kitu sommamu ala qatlihi. Maka eta kafir Quraisy kabeh berencana rek ngabunuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah tingali dina footnote-na dina pas ala qatli ayang kahiji aya. Tingali dina harapeun garis. Ba'da tasawara fi ma bainahum, dina sabada musawarah antarana eta kaum Quraisy. Faqala maka ngobrol lahum kaitu kaum Quraisy Abu Jahlin Abu Jahal. Innali ra'yan, sanyana eta tatepikeun kuring ari aya pamikiran ma'aro teningali kuring ka anjeun kabeh waqatum tumi baranjeun alaihi kana itu ma wa huwa jeung ari itu ma antak tulahu eta yen ngabunuh anjeun hu ka itu Muhammad. Jadi pemikiran membunuh Rasulullah SAW itu adalah gagasan daripada Abu Jahal. Makanya dalam sarah kitab Madarijis Su'ud halaman 45 sampai halaman 46 atau dalam sarah kitab Tafsir Sawi karya Imam Ahmad As-Sawi jilid 2 halaman 152, maka diabadikan para ulama menceritakan bahwa ayat 100 orang Quraisy, kafir Quraisy 100 orang berkumpul di hiji gedung anu ngaranna eta gedung teh Darun Nadwah. Gedung MPR mun ayeuna mah, tempat permusawarahan adan heula. Sabada kaum Quraisy ningali semakin semarakna jalma-jalma arasup Islam, maka ngamaраksud. Maka dina sarah Madarijis Su'ud halaman 45 sampai 46 kisah ulama menceritakan bahwa 100 MPR DPR RI lain DPR RI mulai nama DPR RI menurut gitunya bangsa pejabatna bangsa MPR DPR-na kumpul di hiji gedung anu ngaranna eta gedung teh Darun Nadwah, tempat perkumpulan musyawarah orang-orang bangsawan Quraisy. Eusina eta musyawarah teh cuma satu, apa mempermasalahkan tentang baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tina eta permusawarahan ayat tilu pendapat yang dikemukakan. Cuman tina anu eta 100 teh dipimpin oleh 8
gegeden kafir Quraisy. Nu dalapan kahiji Utbah bin Rabi'ah. Sacenah? Utbah bin Rabi'ah. Ini yang disebut dengan bapaknya Hindun, pembunuh Sayyidina Hamzah. Yang kedua Syaibah bin Rabi'ah. Sacenah? Syaibah bin Rabi'ah. Yang ketiga Abu Jahal. Yang keempat Abu Sofyan, suaminya daripada Hindun, putri dari Utbah bin Rabi'ah. Yang kelima Tu'mah bin Adi. Yang keenam Nadr bin Haris. Yang ketujuh Abul Bahtari bin Hisam. Dan yang kedelapan Jam'ah bin Aswad bin Amrin al-Amiri. Maka tina eta anu dalapan pejabat-pejabatna memimpin permusyawarahan. Maka keluarlah tiga kesepakatan, tiga pendapat. Hiji pendapat Abul Bahtari bin Hisam. Cek Abul Bahtari bin Hisam lah geus we ayeuna mah Muhammad teh urang penjara. Sebab kalau Muhammad di penjara, ya bagaimana dia bisa berdakwah? Orang dia dikurung. Kumaha cenah mun Muhammad teh urang penjara bae? Maka kesepakatan harita pendapat Abul Bahtari bin Hisam ini ditolak mentah-mentah. Kenapa ditolak? Sebab alasanana lamun Muhammad di penjara, maka mual katadah engke balad-balad Muhammad termasuk keluarganya dari Bani Hasim dan Bani Muthalib akan demo. Nanti bisa berbahaya sama kita-kita. Oh, benar keharti. Maka ditolaklah pendapat memenjarakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngacung nu kadua Abu Aswad bin Amrin al-Amiri berpendapat, apa kata dia? Nahnu nahruju Muhammadan min baina adhurina wala nubali ila aina yadhabu fa inna Muhammadan idza kharaja min biladina nastarihu minhu. Wah, geus we atuh cenah rek kitu mah wang usir Muhammad teh. Sebab dengan diusirnya Muhammad, kita tidak perlu repot-repot, terserah mau pergi dia kemana. Kita tidak akan repot-repot dengan mengusir Muhammad nastarihu minhu. Kita akan merasa tenang. Ya udah, kita usir saja Muhammad dari Arab. Maka pendapat yang kedua ini juga ditolak. Kenapa? Alasannya ya, sebab Muhammad itu adalah manusia yang licin, manis kata-katanya, sehingga tatkala orang-orang mendengar Muhammad berkata, maka untayan kata-kata yang keluar dari bibir Muhammad, orang akan terhipnotis dengan kemanisan bahasanya. Jadi sebenarnya kafir Quraisy juga mengakui bahwa Muhammad SAW adalah Rasul Allah yang tutur katanya lemah lembut, alim bijaksana. Cuman sayang pendapat ini juga ditolak. Siapa yang menolak dua pendapat ini? Dalam tafsir Sawi jilid 2 halaman 152, Imam Ibnu Hatim dari Imam Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa yang menolak pendapat kedua ini adalah iblis. Yang mana iblis ini menjelma menjadi seorang ulama besar dari golongan Najdi. Najdi itu kalau sekarang itu adalah dalam syarah tafsir Sawi tersebut dikatakan itu dari golongan Wahabi. Jadi iblis menjelma seorang syekh, menjelma menjadi seorang ulama besar, menolak kedua pendapat Abul Bahtari bin Hisam Aswad bin Rabi'ah al-Amrin al-Amiri ini ditolak. Maka dua pendapat telah ditolak, muncullah pendapat yang ketiga, yaitu pendapat Abu Jahal. Apa kata Abu Jahal?
nahnu naqtulu Muhammadan. Seperti kan dia. Innali ra'yan ma arakum waqatum alaihi wa huwa an taqtulahu. Cek Abu Jahal, geus we lah cenah Muhammad teh urang bunuh. Urang bunuh. Loh kenapa dibunuh? Sebab hanya itu satu-satunya jalan supaya orang ngerasa tenang. Lamun Muhammad di penjara masih kene bakal kabayang bisa berdakwah, Muhammad diusir masih kene kabayang akan bisa menghimpun umat, menghimpun massa. Di jalan terakhir yang paling efektif, jalan alternatif kecuali Muhammadnya dibunuh. Sebab kalau Muhammad dibunuh, bagaimana dia mau berdakwah orang dia sudah mati? Maka pendapat Abu Jahal ini di-ACC oleh semuanya. Di-ACC, disepakati, diketuk meja trok, diketuk meja beres. Maka permusawarahan sidang MPR DPR pada waktu itu ditutup dengan hasil musyawarah kesepakatan adalah membunuh baginda Nabi Muhammad SAW.